selaku Ketua Umum KPNU dan juga Dewan Pakar Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional. Kepada beliau Bapak Kiai Kanjeng Raden Temenggung Kiai Haji Joko Parwoto STH Al-Hafidh, waktu dan tempat dipersilahkan. Salam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sudah sampai pada acara apa nih? Ngaji ngopi udut ya. Ini tagline KPNU, pokoknya nyambungnya sedilo pisan, jangan sampai susah. Jangan sampai kalah dengan anak PAUD, karena PAUD tahu buat apa susah itu tidak ada gunanya. Maka di KPNU harus berbahagia dan berbagi kebahagiaan. Nah, untuk itu setelah tadi kita mengikuti beberapa narasumber dan sekaligus juga praktisi, karena di KPNU kita praktek langsung. Mungkin bisa langsung Mbak Yati yang materi saya. Tuh. Oke. Ini materi yang mungkin menjadi satu resume dari perjalanan KPNU. Jadi mungkin kalau nggak bisa jaluk tolong ketua umum. Oke. Nah, aman. Iki sing mijet sing ndi iki? Saya mijet sing ndi? Oh, ini poin terprak ta? Ora gaji. Oh, yes. Next. Next. Nah, ini next KPNU. Kelihatan nggak ini? Oh, kalau nggak kelihatan nggak apa-apa ya, nggak penting. Kan sudah hafal KPNU. Nah, jadi kita semua di sini dalam satu wadah KPNU dengan tagline pertama memang kita pertama dan seterusnya ini tidak boleh berubah. The power of community. Di setiap apapun jangan sampai kita seperti edukasi pertama kita. Oke. Mantap. Sementara. Enggak. Jangan sampai ini hilang the power of komunitas ini ya. Jadi monggo Pak Kiai. Jangan sampai ini nanti apa itu hilang dari awal sampai akhir. Tagline kita adalah the power of community. Jangan sampai hanya berkumpul-kumpul awak etok dan sebagainya. Next. Naki si jiwa ya aja loro enggak. Jitok bang kuwi. Nek loro next ngono. Ya. Jadi tugas KPNU kemarin kita edukasi. Mulai edukasi dan itu perjalanan edukasi ideologi, edukasi properti, edukasi apa itu digital, kemudian sudah ada edukasi ekspor,
Nah, ini memang tugas kita mengedukasi bahwa jangan sampai gerakan-gerakan ekonomi global ini hanya dikuasai oleh kalau enggak Cina ya Wahabi, Ashabul Yamin, Ashabul Shimal. Kita tawasud terus ya, di tengah-tengah terus, akhirnya nggak kemana-mana. Iya, seperti bahan itu kan di sini dikasih 1 on, sini 1 on, kita di tengah ton. Sini 1 kilo, 1 kilo, akhirnya sini sudah 15 ton, sini juga 15 ton, kita tetap tengah aja. Akhirnya semua diharamkan. Haram masuk hotel kalau nggak punya tiket kan gitu kan. Nah, udah milik mereka semua. Betul nggak? Ya. Kita hanya basuh masalah terus saja. Wis iso. Sing ndi? Sing next. Nah, itu edukasi dan akan menerangkan wis next bayar apa-apa lah iku sing murah. Banyak kesuwen. Nah, itu. Yang kedua ada kaderisasi. Nah, jadi ketika kita edukasi di sini proper dan sebagainya, jangan hanya berhenti Anda sebagai objek edukasi, tetapi Anda juga harus menjadi subjek dari edukasi, yaitu menjadi kader dan mengkaderisasi. Ini tugas Anda. Jadi jangan sampai ketua umum kok isih dolanan WA lah yo isi di sini. Itu jangan sampai lagi. Setelah Korwil di Jawa Tengah udah saya lepas. Kalau nggak lepas ya nanti ketuanya yang dilepas, kepalanya. Ini harus berjalan ini. Jadi setelah Anda kita edukasi, Anda menjadi kader, Anda tugasnya adalah kaderisasi di tingkat-tingkat cabang. Jadi jangan sampai kita terpaku pada pengurus cabang ya, karena semuanya itu sama. Di KPR itu semuanya sama. Siji podo menungsane, loro podo uripe, wis pokoke dadi sekarang. Lho saya kelas profesor apapun itu di kita kan juga masih awal semuanya. Awal semuanya. Mau Anda itu apa pangkatnya? Itu kalau di bisnis kita kan pasti Anda menjadi seorang yang awal. Dan kita punya standar atau punya parameter bahwa saya berkata seperti itu. Karena tidak ada seperti KPR, Pak. Dimanapun, kalau Anda mengikuti workshop bisnis dan sebagainya, pasti dia hanya berhenti di bisnis dan di konsultan. Habis itu pendanaan, terus bayar. Bu proyeknya jadi orang yang penting bayar sih gitu loh. Nah ini belum ada apa-apa, yang penting gratis sih. Tepuk tangan. Nah, ini malah abot ini. Tas. Ini tidak malah dulu. Tes, wah. Jadi bener suara apa lagi deh. Nah ini kaderisasi ya. Jadi edukasi ini nanti sasarannya ada. Kemudian tugas PNU lagi adalah next. Nah, korporasi. Jadi kita bukan sekedar organisasi ngaji kopi ngudut tahlilan barbe untuk bacaan, enggak. Jadi kita harus betul-betul bahwa memahami semua transaksi ekonomi di Indonesia itu berdasarkan legalitas. Tadi sudah diterangkan, hukum syariat tadi kan hukum yang tidak tertulis, itu hukum gaib aja harus legal, gitu loh. Mau Anda mubarokah, mau Anda firqah, ya enggak. Dan itu bahasa masanya pasti kalau dituruti tolong sasi rampung. Itu Pak Yai. Wis ora rampung sing mau wis apa sakarmu. Bunga ini musyahadah lah enggak itu.
Bisa baca. Wis bae telung sasi Basim Masail pol mentok dadi mauquf. Berarti pertengahan ya lah. Akhirnya yo haram. Akhirnya nyambut yo haram. Yang toleh haram nek ranggo kertu tok. Jadi lah korporasi ini harus betul-betul digarap mulai dari legalitasnya. Semua transaksi ekonomi di Indonesia harus ada legal. Itu. Nek pengen ini terlompati, yo dadi wong bagi kono. Itu. Katok dijoge rong lambi enggak apa-apa. Enggak butuh korporasi. Maka mengapa di KPN pusat ada PT Barat Jawa, ada PT KPNU Digital, ada PT Adan Multifadila, ada PT Bareng-Bareng Mulyo. Itu ya PT BBM, ada PT Bakoh Berkah Nusantara yang sedang beroperasi di Lampung. Jadi kita di pusat itu juga perusahaan semua, Pak. Jadi nek gurung biayai koyong ini ora usah njaluk peserta, gratis wis. Sing ora kuat tuku petis gratis. Sing kanggo ketua umum. Mosok dadi wong NU ingah iki. Ini korporasi ya. Jadi harus mulai diusahakan dan jangan korporasi yang terpisah. Sangat tidak kuat. Saya punya satu korporasi yang terputus karena memang terpisah dari komunitas korporasi. Jadi kalau cabang Brebes buat PT harus ada holding dari pusat. Biar apa? Biar nanti perbankan juga melihat. Gitu loh. Ketika PT Anda berdiri, saldonya gol 5 juta, apa iwak? Bener nggak? Tetapi kalau cabang PT dari di cabang Brebes baru berumur setahun kakak, tapi dia holding dengan pusat sing wis omsetnya ratusan miliar, kuat atau enggak? Dilirik oleh perbankan enggak? Niku cara niku. Mula sing gawe PT abal-abal sak karepmu kok. Itu seperti itu. Wes rasa lula-lula kok kaya gumun. Lagi ngerti kita nerangi korporasi nganggo serban ya lah. Tuh, jadi semua harus ada korporasi. Kalau dulu kita pakai namanya power community sak hektar, sak miliar, urunan wong 1000. Gitu, ayo sak juta. Awak wong wis ora pengen utang lah iso nyaluk kan tuku lemah sak juta kok ngendikan. Ini mah korporasi. Ini yang akan menjamin sanksi Anda ketika Anda mengeluarkan walaupun itu 100 rupiah tercatat. Paham ya? Dan ini tugas korporasi untuk menjamin bahwa Anda punya saham. Tuh, jadi korporasi seperti itu. Tapi harus oleh KPN pusat. Nah, tergabung namanya holding tadi. Jangan sampai berdiri sendiri. Nah, ketika itu holding semua PT, semua cabang saling mengikat, kita menjadi luar biasa. Walaupun Brebes saldonya ono 10 juta, Temanggung 1 miliar, itu katut kabeh lho. Katut kabeh. Ini yang akan menjadi satu kekuatan korporasi dari KPNU. Siap nomor mboten iki? Siap. Lah siap metu wae. Mang pikir ya bareng-bareng. Next. Sekarang koperasi ini ada badan hukum yang memang dijamin oleh undang-undang, Pak. Memang dijamin undang-undang.
Hanya saja koperasi ini di bawah Kementerian Perkoperasian, dan ini juga harus dibentuk dan harus melink semuanya. Jangan sampai independen. Kalau independen itu nanti ya seperti itu. Kita akan kesulitan akses dan tidak terbantu dan mudah untuk diputus. Itu koperasi. Koperasi ini lebih pembentukannya lebih sulit dari korporasi, tetapi ini mempunyai fasilitas tersendiri di negara kita. Itu koperasi. Maka silakan nanti bentuk koperasi yang selalu melink dengan pusat. Biar apa? Biar tidak terputus oleh sistem. Ketika ada satu undang-undang perubahan koperasi, baik itu hak kewajiban ataupun legalitasnya, kita semuanya dapat saling tolong-menolong. Istilah koperasi. Jadi kalau kemarin kita individu, sekarang tugas KPRU seperti itu sebagai organisasi. Next, apa nih sinergi tadi? Jadi antara edukasi, baik edukasi itu kemana siapun, pembentukan kemarin dari pertama kali saya edukasi itu bahwa KPRU adalah organisasi artinya kita edukasi dan kaderisasi korporasi dan koperasi. Karena ini tidak ada sistem manapun, perusahaan manapun tadi dia kalau korporasi ya murni korporasi. Tidak ada ideologinya, tidak ada sistem gotong royongnya. Itu kan kemarin pembagiannya kan dari Pak Bapak Bambang kan begitulah. Ini saya terjemahkan. Next. Nah iki bahasa planet ini. Nah tingkat MBC kita ramu. Apa? Economic cycle control. Ada pengendali siklus ekonomi. Apa kuwi? Iki Bu Sri Mulyani lagi ngerti saiki iki kok. Bu Sri Mulyani. Mantap. Karena semua ekonomi berbasis pada tadi aset, pada transaksional, kemudian pada monetary, kemudian pada digital. Ketika kita sudah sinergi antara individu KPRU, kemudian antar korporasi, kita menjadi pengendali diri sendiri. Gimana? Kita tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, tapi harus sinergi. Sinergi dalam bab apa? Itu malah tak gawe, tetapi kebetulan saya tidur bangun jam 10. Jadi rasido tak gawe gara-gara Mas Alim korwiling mau gara-gara raiso gawe. Wong sing yang punya kerja ini kan korwil. Aku kan tukang ragati. Ini yang punya kerja ini korwil, punya korwil ini. Nah, ini jadi KPRU tugasnya adalah kita edukasi. Mulai edukasi yang pertama harus dilihat dulu. Kalau filmnya habis, ya pulaan lagi gitu. Kemudian kaderisasi, tidak perlu kaderisasi yang muluk-muluk, semua bisa dijalankan. Sampai kepada kita akan dibimbing sampai bagaimana semua ini sinergi. Maka kalau sinergi ini ya, kalau di KPRU kemarin Kiai Surati nggak jelas cake blokir, ya itu benar. Tapi buat saya nggak apa-apa. Yang sudah di cake blokir sama dia saya tadai. Ya memang saya ketua umum harus tak hukum. Nah, nggak bisa masuk sistemnya sini, masuk sistem sini. Nggak bisa masuk sistem, masuk sistem sini. Kita juragan sistem apa? Dulunya bingung gitu. Ya toh? Nah ini yang kurang kita perhatikan. Jadi jangan sampai Anda kecil hati ketika di blokir sama Kiai Rianto. Jangan kecil hati di blokir sama Kiai Surati. Memang tidak akan masuk lagi ke sistem beliau karena memang tidak cocok. Itu. Cuman saya bisa, oh ini kalau jambu posisinya di sini, kalau aqua di sini. Saya seperti itu.
dan saya jualan sistem santai mawon. Betul nggak ini? Siap betul ini? Siap. Maka jangan ragu-ragu untuk kaderisasi. Walaupun dia hanya sekelas pengurus ranting, walaupun bukan pengurus ataupun hanya sekedar ranting sekalipun diadur. Pengurus ranting no. Ini harus begitu. Ini yang akan menjadi KPN itu besar. Walaupun saya sendiri KPN itu gede karena memang gue pikirin kan gitu. Kita itu hanya sekedar firman dan perlu diketahui bahwa kaderisasi kita itu sudah diadopsi oleh PB ya, sudah kita audiensikan dan PB sekarang sudah semakin terstruktur. Tapi memang untuk menjadi kaderisasi seperti KPN itu sangat sulit. Ya betul Pak DPR, sangat sulit. Karena apa? Karena kita sebenarnya terbuka, adaptif dan semua akomodatif terhadap semua sistem. Hanya kita miskan. Nanti kalau wah PT itu haram kan sekarang ada dari komunitas Minhum gitu. Minhum itu akan merubah mengharamkan PT. Alhamdulillah malah NU DPT kabeh kan. Ini yang kan saya ikut ya sama Mas Yanto itu 3 hari di hotel gini bayarnya itulah juta ya Mas ya. Tak lewat nyok dia ketua umum KPN kok melu hati. Kemudian kita ikut pelajaran syirkah 3 hari itu 5.500.000. Pagi jam 9 sampai jam 4 tur tidak itu nggak dapat minuman Pak, minuman beli sendiri, makan beli sendiri 3 hari tok 5.500.000. Mulai ketua umum yo melu ngono kuwi. Mula tak datangkan pakar syirkah dari NU. Dan itu seperti itu kita. Next, itu yang pertama KPNU, kemudian kita breakdown satu persatu, walaupun nanti ada yang tidak selesai. Nah, next, sekarang pembahasan edukasi. Edukasi itu, ini, lu malah hilang. Nah, ini aja nanti hilang ini. The power of community ini kekuatan komunitas. Kalau individunya ya kalau sekarang sih masih maklum lah, karena individu dari kader-kader kita ini masih ada yang lemah, ada yang lembut, ada yang lemah lembut gitu loh. Yang kuat itu jarang. Maka kader kita kan masih ya lemah do lemah, akhirnya ya udah jadi lumpur kan gitu. Nah, kalau sekarang masih lemah gitu. Kalau nanti personal itu sudah kuat, antara kuat bersatu luar biasa. Maka edukasi ini jangan memandang siapapun. Wis pokoknya ketemu wong di edukasi KPNU. Menek kiai di edukasi ku didoni raimu sak. Didoni rainya ya itu berkah. Orang berkah berarti duduk kiai. Gitu, enak betul. Ini mindset seperti ini harus kita bangun dari edukasi. Jadi next. Edukasi apa? Ideologi kemarin. Ideologi kita mulai dari ideologi Ahlussunnah wal Jamaah 3 NU. Jangan ampun campur-campur. Karena apa? Karena itu hanya satu objek. Ideologi kan satu objek. Dikruyuk NU, IPPN, Musliman, Fatayat, Ansor, Badr, NU yo melu loro sisan. Akhirnya apa? Objek yang lain terlupakan. Maka PNU untuk ideologi yang Ahlussunnah nggak usah, wis cukup sekolah NU wae lah. Aja mbok jaluki wong anak TK didik 100 kowe yo melu rebut gitu. Udah ini ideologi cukup di pesantren, di tingkatan RW, PPN, gitu aja. Kalau di PBNU ya tingkatan PKPNU. Wis aja mbok rebut nih, bagiane kono. MKNU ya jangan direbut. Akademi nanti ada nilai profesional. Itu milik mereka.
kita wong pinter golek sing ora ana bandingane ngono kuwi. Liyane dodol bakso kabeh jenengan yo melu dodol bakso ya wis. Nek laris mesake kancane, nek ra payu syukur. Gimana? Itu. Ini yang harus kita. Maka kita ideologinya ideologi tanah air, ideologi ekonomi globalisasi di situ. Materine piye? Materine ya banyak. Mungkin disetelke untuk mengingat lagi video nggon anu ku ana Mbak. Wiwi laptopku bawa ya coba kita untuk mengingat kembali ideologi kita sehingga video sakarmu itu profil KPN ku ya selawo kok suaranya dibantu ya. Udah konangan di orang ini pakai ini oh ya wis sakarmu lah wis ngono kuwi lah intinya ini berhubung tadi malam tak cek metu suara nih Mbak. Udah ngomongin aja.
Tepuk tangan dulu. Ini flashback perjalanan kita ya selama ini. Memang sangat menjadikan kita mudah-mudahan istiqomah. Amin. Dan jangan sampai putus komunikasi dengan pusat, karena saya tahu pusat ini ilmunya larang kayak sini-sini Pak. Ketika kita edukasi, biasa dikasih buku-buku yang tebal, tapi di rumah nggak dibaca. Ya dibaca, tetapi sambil ngantuk. Bacanya 1 jam, ngantuknya 9 jam. Akhirnya apa? Nggak produktif. Dan itu sudah berani menamakan NU. Jadi kita NU seperti itu nanti. Maka KPNU nggak boleh. Jangan sampai kita merasa menjadi NU kalau belum betul memperjuangkan NU ini untuk kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Ini yang harus kita balik. Itu ideologi ya, ideologi. Kemudian edukasi yang properti. Kalau kita flashback nanti kelamaan. Di situ ada filenya. Bagaimana beliau Bapak Kiai Bambang, Pak Budi, Pak Eka dari PPI yang biasa menerima kalau edukasi properti itu kalau di hotel pasti fasilitasnya mewah. Saya di DPS saja bintang 5, ya toh Pak, ya di DPS itu cuma gandul aja, biar seperti itu. Di KPNU biasa udah tutup, rati kayak apa-apa, teko dewe sak arepmu, mulai mbuh, kan gitu aja. Ini berani, bahkan di PPI kita juga gratiskan. Mulai dari legalitas, mulai dari fisik lahan, mulai dari cara negosiasi, itu ilmu daging semua itu. Itu kalau diketahui oleh orang-orang mereka sudah jadi developer. Sudah jadi developer semua. Kemudian kemarin di DPS berapa ribu orang Pak yang waktu di Malang itu 3.000 orang, bayarnya 5 juta. Kita itu hanya ilmu sedikit. Kita sudah diajari 10 hari. Nah itulah yang harus kita flashback di situ. Maka antara ideologi kita kuatkan biar ketika mempelajari ilmu properti itu bisa langsung diaplikasikan. Nanti ilmu properti yang langsung aplikasikan akan saya buat lagi nanti. Ada banyak sekali, ada di Lamongan ada itu Mas Haidar, di Purworejo ada Hajinya Kote, di Boyolali ada siapa tukang orjen, banyak ya di perusahaan properti itu banyak. Bahkan kalau yang tukang orjennya itu sudah 30 berangkat sing kedua, kira enggak Bulur? Kalau itu kapling, 37 kapling tanpa modal karena kerjasama, ya toh? Ini kalau tak buat, oke wow. Itu properti seperti itu ya. Jadi mulai dari ini kemarin terkendala di mana? Di marketing. 1, 2 sahabat durung payu, kan itu. Ketika durung payu 70 kapling durung payu, tur bisa dipecah Pak. Proses pecah apa? Bisa. Boleh terseok. Jenengku siapa? Ya jangan dibeli oleh Wahabi. Cara piye? Golekno duit nang bank. Klaten mana Klaten? Di Mas Darus. Nah, contoh Klaten, beli yang itu tanah sapa Mas Darus? Tanah pengurus ya? Tanah pengurus. Luas berapa? 500 meter. Harga berapa?
280 juta. Dipecah jadi berapa kapling? 5 kapling. Sak kapling masukkan BSI disetujui berapa? 500 juta per kapling. Ini strategi pemasaran. Wong sing duwe bank ya dolan bank. Carane piye? Maruto. Artinya 500 ping 5 Pak, 2,5 miliar dari modal 280. Sing 250 dienggo lunasi, sing 2 miliar 200 dienggo poyak-poyak. Buat apa ngono kuwi. Itu masih ada strategi lagi nanti. Situ 10 anjuran disimpan, 10 asasi lah mikir Pak. Gimana? Ketika usia Anda baru 30-35, berarti bisa pinjaman itu 20 tahun. Ora bakal disita 20 tahun. Macet kok setahun lho ora bakal disita. Lah apa akadku 20 tahun kok. Nah itu ana carane ya, aja tiru-tiru. Tapi ini properti seperti itu ya. Kemarin kendalanya di marketing. Kemudian yang Magelang kendala di mana? Dibeli lahan. Wah itu nggak beli itu, Boyolali nggak beli. Klaten lahannya milik pengurus ditukar bareng. Itu banyak sekali cara di situ. Ini edukasi properti. Lahan, bisnis, apapun. Ini the power of community. Jadi Temanggung ora sugih, maka tak kei piala sebabnya ora sugih. Awang di pengilon lho. Ya toh, Pak Ijan. Di pengilon iso 47 kapling, 3 EPC siji lurae siji, diduk siji. Sak kapling iso dienggo nyilih 500 kaya Klaten, 500 ping 40 20 miliar. Ngono lho lak lho ora iso. Ini harus diperhatikan bahwa ini sistem di Indonesia, Pak. Kita hidup di Indonesia, bukan di segitiga Bermuda. Jadi kita ada hukum di sini. Contoh aja, ini ada hukum. Maka ini properti ini harus dikembangkan. Nanti bagaimana cara mengatur cash flow ketika ada pinjaman di situ? Bagaimana? Banyak sekali. Contoh Pak Ucok, mana Pak Ucok? Pak Ucok ini. Beliau Kasat Reskrim, Kasat ya? Kasat Reskrim. Mantan. Pernah sekarang. Beliau punya izin tambang legal di Semarang ya, di Bojo. Ya, Kendal. Untuk mensuplai. Cuman butuh biaya berapa? Biaya berapa Pak? 1,5 M. KPR ku merem ningkem mesti kebayar. Gimana? Itu. Nah, kalau tambah itu cash flow-nya berapa bulan? Tiap hari. Karena Indonesia ini walaupun pinter-pinternya profesor, dokter, banget, tetapi pendapatan devisa masih dari eksploitasi sumber daya alam alias mining alias tambang. Yang main siapa? Di juragan NU di kadang menengah deh. Gimana? Karena ketika kita menguasai bisnis di hulu, hilir itu kali manut. Seperti dulu yang saya terapkan. Ketika kita dicekoki, wah ini bakul-bakar, daun goreng, semua UMKM taruh sendiri di market, ada kemungkinan rugi, ada kemungkinan laba. Yang pasti laba siapa? Pabrik tepungnya, miliknya siapa? Hah? Masa dhewe wong semene ra iso lho. Ayo goblok kan. Aku diwarai Pak Bambang. Wah, aku dosa siji Pak Bambang dosa 100.
Iya, mancana sunatan sayiatan loh. Itu properti seperti itu. Jadi bukan hanya kita bermain secara wong kaya bakul bakwan. Yo bakul bakwane pinter apa? Ora payu sesuk dinget kok. Gitu toh. Wis dinget kok ora payu, diris-iris dadi cap jahe. Betul enggak? Ya. Cap jahe ora payu, dibosoke dadi manggon kae Magelang. Masa kalah. Bener gak nih? Ya. Nah, itulah mindset di properti. Jadi jangan sampai itu kalau kita punya komunitas. Ya kalau individu ya udah. Harus dadi apa sakarepmu wis gagal, udah. Dan ketika kita main perbankan itu penyakit wong NU. Ngopo kok bank itu haram? Karena Anda ketika milih bank pas keadaan kepepet, ngono wis pasti keinjak. Gimana? Kepepet milih bank, goblok haram saja. Haram. Karena itu bukan barang sing halal loh, haram kok. Ya kalau ada itu kepepet kok jadi bank pasti riba. Pasti riba enggak? Ya. Tapi kalau Anda mempunyai proyeksi milik bank halalan thayyibah mubarakan fi. Lo mengapa begitu? Tadi sudah dijelaskan lama ya sama Kiai Surati. Kita hidup itu apa toh? Kita hidup untuk apa? Ya untuk apa-apa. Ada makan, ada minum, ada usaha. Tapi yang jelas semua usaha yang dikerjakan itu rata-rata hanya akan menghasilkan uang pada edisi edukasi pertama. Seorang petani yang dia menanam padi 6 bulan berarti apa? Satu, dia juga menjadi seorang investor lahan 6 bulan. Iya loh. Dua, sudah menginvestasikan waktunya menanam padi 6 bulan. Dia sudah menginvestasikan tenaganya. Dia sudah menginvestasikan pikirannya. Bahkan rabuk tuku, pestisida tuku, berarti dia menginvestasikan biayanya. Bahkan dia menginvestasikan akhirat. Ngopo syarat isih panen. Akhirat diinvestasikan untuk dunia dia. Gimana? Akhirnya dari 6 bulan dia panen 6 truk beras. Apa yang terjadi? 6 truk beras hanya diganti dengan kertas. Kertasnya 6 truk. Ada enggak? Loh, beras 6 truk hanya diganti kertas. 1 kardus snack, itu pun snack rapat NBC. Sangat destruktif. Itu masih lumayan ada kertasnya. Masuk ke perbankan, cuman ditukar buku dan ditulis angka. Lumayan ada bukunya. Masuk lagi jadi kartu ATM nggak ada tulisannya, namanya pun nggak ada, bener nggak? Masuk lagi di mobil banking, wes bawa alam bisoa, lupa akun, wes hilang bawa. Pas betul lali, akunnya lali, wes. Ini yang terjadi. Maka kita tidak boleh ketinggalan. Kita tidak boleh menjadi objek permainan dunia. Kita harus menjadi pemain. Dunia ini mainan. Gitu. Dunia laibun walah. Dunia ini pabung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Oh tadi. Rasido. Nah itu seperti itu. Maka kita harus dunia permainan. Ya,
Jadi ya ini harus kita mainkan, kita harus tahu kalau main itu tahu aturan, tahu medan, tahu bahan mainannya. Ya benar. Nah kita itu nggak tahu aturan, nggak tahu medan, nggak tahu bahan, sudah mulai ngomong halal haram, dibasuh masaknya, orang tasawurnya aja nggak jelas loh. Akhirnya kan hasilnya juga ngalor ngidul, akhirnya berupa. Ya bener nggak Pak, bener nggak? Ya. Bener kamu emang gitu. Oh kan dunia hanya permainan, mak bermain harus bahagia, bermain kok susah. Alah karo wong TK yang ngerti buat apa susah, buat apa susah, susah itu. Ah ini jenengan susah terus. Oh mulai bisa ngerti. Ahli swarga lari neraka tidak sekolah ini. Ora susah wis ahli neraka niku. Berasa jasa temuin rokok sih yang rokok. Ini jadi KPN itu seperti itu ya. Plat properti mulai dari fisik, mulai dari legalitas, bahkan bagaimana menguasai, bagaimana negosiasi, bagaimana mengatur cash flow pembayaran sampai kepada marketing. Kalau dulu saya amati sahabatnya marketing caranya betul. Sudah ada solusi belum dari kata saya tadi? Sudah ada solusi belum? Maka besok beli jangan sampai khawatir kalau nggak laku. Yo kita kan ini tadi loh, ECC Economic Cycle Control. Artinya apa? Kita jangan terpengaruh pada satu sistem, jangan terpengaruh kepada pihak lain. Kalau Anda masih mengharapkan penjualan ini laku atau enggak, berarti Anda masih mengharapkan pihak lain atau enggak? Itu berarti CC, Pak. Gimana? Gini-gini orang yang pintar iso. Ya Pak, saya suka. Bener enggak? Ini ilmu kelas tinggi ya? Nah, kelas tinggi. Ini profesornya iso. Benar Pak. Jadi itu ini saya dapatkan bukan hanya dari teori, tapi memang dari analisis kebatinan seorang kiai kampung yang memprihatinkan kiai kampung lainnya. Bisa kampung. KPN dilawan. Ya ini sudah dipahami ya. Jadi nanti kalau bahan-bahan edukasi untuk memperluas jaringan KPNU ini terasa jelas ya, minta file ke Busaid, minta file ke pusat. Nah itu kalau nggak paham ya suruh berangkat Busaid nggak paham ya suruh keluar aja. Saja paham. Mumpung awake sing lemu ora paham ya samplok. Jadi kita begitu ya, jadi kelompok seperti itu. Nah, kalau Anda sendirian, mungkin enggak dengan ECC? Enggak mungkin. Ekonomi cycle control enggak bisa. Mau kita muter terus ya, muter terus. Jadi perbankan jangan Anda itu khawatir dengan uang. Nah ini pucet kabel. Jadi jangan sampai kita bermacet golek duit. Musyrik bagi saya. Golek yo ridho Gusti Allah. Loh, uang itu kan makhluk Pak dicetak. Maka mindset kita adalah bagaimana mencetak uang. Uang dicetak atau dibuat? Cetak. Sing nyetak sapa? Peruri, Pak. Peruri, Pak. Akone sapa? BI sing njaluk sapa? Bang BI. BI nyetak duit sing yang minta siapa yang minta? Hah? Pemerintah penguasa kita atau tidak? Penguasa kita adalah peminta-minta. Paham? Itu Pak. Kita jangan boleh minta. NU ngemisah.
Ekspresi pertama, jangan tidak akan mungkin kaya dengan mengemis. Maka kita memberi. Berilah BI. Presiden ki di 1 triliun. Besok arep gaji pegawai. Besok arep gawe jalan tol, butuh 2.000 triliun. Duitnya gue 1 triliun. Ekonomi yang bertahan hanya bernilai 1.000 triliun. Padahal besok harus butuh 2.000 triliun. Kemana dia? Ke BI. BI nuwun tulung nggih. Kula badhe nyetak, iki nek rakone jatuh dene basa Jawa sing bahasa sing Jawa Barat ra mudeng karemu. Nuwun tulung panjenengan cetake 1.000 triliun. Kan gitu ya. Minta tolong dicetakan 1.000 triliun. Kan ketuanya api ada tak jermake. Nah, BI juga Pak Presiden, kalau saya cetak 1.000 triliun lagi, sementara ekonomi perputaran hanya 1.000 triliun, akan terjadi inflasi. Berapa persen? 100%. Paham ini? Akhirnya BI, oke, Mbah, ini Pak Presiden, saya cetak 1.000 triliun. Tapi apakah Anda bisa menjamin tidak inflasi? Kan gitu. Akhirnya Presiden, oke, tidak akan terjadi inflasi. Apa tandanya? Ini loh, proyek ini akan menghasilkan sekian, pajak akan sekian. Oke, itulah namanya neraca aktiva pasifa. Gelontorkan itu 1.000 triliun untuk masa 1 tahun. Tapi BI nyetak sehari Pak. Hari ini sudah tercapai 1.000 triliun. Transfer ke pemerintah. Biasanya bulan Juni. Akhirnya apa? Mulai kalau bulan Juni, lebaran bola, pokoknya aspal di aspal, jalan digarap kan gitu kan. Gue sebelum Juni dirusak sih. Itu untuk menjaga biar tidak inflasi. Jadi jenengan aku cundung jalan dirusak gitu ya. Paham nggak ini? Itulah yang namanya kegiatan circle ekonomi. Lagi butuh kan jenengan? Nah, akhirnya dicetak hasil triliun. Pada bulan Januari kayak gitu. Orang muat Pak, gajinya setahun. Ini dikai 1 triliun. Akhirnya apa? Nah, ramat ini harus keluar dari BI. Hanya pemerintah apa? Tapi ini, tak penalti loh, berapa persen? Nah, dihitung perkembangan ekonomi dalam setahun, sehingga pertumbuhan ekonomi 4%, 5%. Hanya ya udah 1.000 triliun plus 5%. Di situ munculnya ke pemerintah tidak serta-merta Pak. Kalau serta-merta mukul, mau gaji gitu, mulai gaji dirobel kan sebenarnya ngatur niku untuk mengatur cash flow pemerintah. Itu yang negara bilang ngerti. Akhirnya apa? Ya udah, ini turunnya ini harus keluar dari BI. Akhirnya kamu harus menampung uang BI. Hanya dibuatlah bank plat merah, BRI, BNI, Mandiri dan BTN. Maka saya, kalau Anda kok dalam keadaan miskin utang bank haram, kalau Anda dalam keadaan biasa harus ada portofolio atau lending proyeknya. Kalau Anda tambang dudu bank plat merah, sok haram, sok halal. Maka orang baik itu pasti berhubungan dengan perbankan. Itu orang baik, integritasnya pasti bagus. Orang nggak baik itu grid di bawahnya BMT, BPM, pasti ngomong itu orang nggak baik. Nah, itu sebenarnya orang jahat. Orang jahat pasti peer to peer. Ini di rumah. Itu. Aku apa ngurusin apa?
Ini sekolah ya miliaran bocah. Ini seperti itu Pak. Jadi akhirnya kan bank plat merah ini juga harus keluar. Bagaimana? Kembali ke BI 5%, jadi skor 7%. Tapi tidak serta dikeluarkan Pak. Anda ke BRI mau apa? 100 juta. Bagaimana Anda bisa mengembalikan? Kan gitu loh. Bagaimana performa Anda? Gitu loh. Itulah yang kita kerjakan. Pak Adi, Pak tadi yang dari Magelang belum tahu milih bank, kau jujuk 100 juta, ya diguyu. Ini Pak Sutadi belum tahu milih bank, buka rekening ATM, rekening ATM tak bawa tak isani 500 juta, kira-kira 1 juta itu lah. Bang sing moro Pak. Itulah kalau kita circle sendiri. Banyak sekali cara. Ya, cara wis pun niku mangsalah kali ahli ini mawon. Kan ahli ini Pak Eka. Beliau yang sudah tadi yang sudah diceritakan. Apa? Bang napa mawon Pak Eka jenengan wong Senturi. Ya CIC, Bangkrut. Senturi, bangkrut. Mutiara, bangkrut. Terus Citras. Bange bangkrut, sing duwe bangkrut. Iya. Nyatane Pak Eka malah sugih, bange bangkrut sugih lho. Akhirnya yang menanggung inflasi kerugian siapa? BLB 8 triliun. Ya inflasi yang nanggung. 8 triliun menutup piye? Ya BI nyetak 8 triliun. Tetapi volume nilai efektif ekonomi real tidak tambah Pak. Kertasnya sih tambah. Mulai terjadi inflasi. Mulai KPN kok berjuang jibuk duitnya bank, nyetak duit dan kita untuk memperkerjakan untuk bisa mengembalikan membayar pajak, kita adalah pahlawan negara. Hidup dulu Pak mulai. Paham betul nih? Ini yang harus kita kerjakan. Karena kalau orang lain yang kerjakan, mereka berputar di sini, mengeruk keuangan, mengumpulkan angka, habis itu ditinggal rumah Pak. Inflasinya kita yang nanggung, kenikmatannya yang di Singapura, yang di Cina. Sementara kita ya tetap aja nanggung, malah utang 10 juta dia. Ini seperti ini. Maka mindset ini harus buka rumah terserah. Pokoknya aku ngeten nih, dan itu insya Allah selama sistem ekonomi global masih seperti ini akan seperti ini. Karena dulu kalau yang namanya uang itu pasti ada landasan kolateral. Saya punya kambing, Pak Bambang punya telur, langsung transaksi. Kambingnya 1 truk, telurnya 5 truk, mau transaksi nunggu seminggu, tapi transaksi harus jalan. Akhirnya saya mengeluarkan sertifikat, namanya uang kolateral. Sertifikat saya mewakili kambing 1 truk, sertifikatnya Pak Bambang mewakili telur 5 truk. Sertifikat langsung transaksi Pak. Nih, ini dikirim seminggu sih, kan gitu. Tapi ini kertas berharga karena ada nilai real yang untuk menjamin kertas tersebut. Akhirnya kalau jaminan ini barang real, ada risiko bosok lah, kecelakaan lah, gitu. Hanya ini diwakili dengan barang yang tidak berisiko, namanya emas. Maka kolateralnya berupa emas. Jadi dulu sebelum tahun 71 itu uang itu dicetak berdasarkan nilai aset, gitu loh. Setelah adanya sistem fiat, ini gambaran ini padahal dibalik ke saya mengkuli maca sholawat nariyah. Ini kan begitu. Akhirnya apa?
74. Saya punya emas 1 miliar nilai, Pak Bambang nggak punya apa-apa. Apakah tidak bisa transaksi? Sehingga saya punya emas menerbitkan uang. Pak Bambang bukan hanya aset, dia juga punya aset, tenaga, ilmu, pikiran, sistem. Akhirnya nilai beliau itu juga 1 miliar. Sehingga ada transaksi di antara aset yang real dengan aset yang bukan real. Sehingga penciptaan uang mulai tahun 71 tidak berdasarkan kolateral, tetapi berdasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi. Itu yang terjadi. Bu, aku kok iso muni ngene, Bu, aku ya. Bener nggak? Itu next. Wes poin properti mana? Rata munggahan. Maka di sini kita kalau bicara ada fixed asset, next ada growth asset. Tadi sudah di sindir tadi. Fixed asset, apa fixed asset? Yang fixed asset itu sebenarnya hanya angka. Emas karo angka. Sakjane sing fixed iki angkane, Pak. Ora kok emas ya bisa monopi terus gitu. Emas, ini emas regane tahun 45 emas ini regane 1 gram 10 rupiah. Saiki jadi 1 juta. Sing fixed asset pundine? Aslinya fixnya itu cuma angkane lho, fix. Nah, harga ini tergantung piro kebutuhannya, berapa kesepakatannya, kan seperti itu. Makanya di sini ada growth asset, ada punya ini merubah mindset mau. Nek ra berubah mungkin nek sujud 12 nanti berubah. Ini growth asset. Ada aset-aset yang bertumbuh, maka di situ ada pertanian, ada peternakan, ada itu. Nah, harus kalau di mining di pertama itu asetnya turun. Gitu. Jadi di dunia ini saya lihat itu tidak ada pertambahan apapun. Seperti energi ya, energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tapi hanya berubah. Berubahnya sekarang berubah ya ada. Kalau dulu berubah masih di bumi, dari pasir jadi debu, jadi masih di bumi semua, jadi besi terus jadi apapun masih di bumi. Sekarang masih juga Mars mono. Jadi bumi ngeruk bumi, ya toh, nganggo tambang apa itu batu bara, tambah emas, jadi tenaga, jadi uranium, gawe pesawat, maburnya Mars, bumi sampai cilik sampai entek. Nah, dhisik paling pol yo jadi motor mabur jiblok nang omah. Nggih to. Jadi pol motor mabur nang laut, kan nggak ada pertambahan dan pengurangan, cuma berubah bentuk aja itu seperti Einstein. Tapi kalau sekarang bisa, wah wes gak turun-turun Pak, jenengan numpak motor mabur, numpak rudale Rusia ya toh, katut ya, kalau yang ngobrol kudune kok datang jebul munggah, kan 3 kali kecepatan suara, akhirnya nanti ketuk 12 ketuk Pluto, malah balik nyampe Pak, akhirnya Pak, isi bumi kan jadi kurang menungso siji kader KPN, kan ini coba itu. Kalau dulu nggak sampai, itu guru aset. Mbak, ini nanti habis ini nanti kita makan bersama sambil ngobrol-ngobrol. Setelah nanti doa dan closing dari Mbak Kiai Harif. Kemudian monetisasi ini yang ilmu yang baru kita godok dan kita praktekkan sedikit demi sedikit. Kadernya baru kita Mas Haji Hatim yang di surat itu 60 kader ya ada 60 kader yang disitu sudah akses mandasi untuk keuangan tadi nyetak. Jadi kita jangan nyari, kalau nyari sulit Pak, menyetai gampang. Next optimalisasi. Oke, jadi dari edukasi ini terus next bisa tak? Oh bisa tak? Murah akeh mun tak ini kaderisasi. Jadi dari paparan saya tadi sudah
sudah kita ketahui bagaimana awal sampai akhir ya. Akhirnya next, jadi sasaran organisasi, jangan Anda terpaku organisasi kita, organisasi KPNU, mau organisasi apapun silakan. Bahkan banyak ya mau Ansor, mau Banten Patayan, Ibnu, pokoknya sing gelem diomongi KPNU terus ora apa kan diomongi wae. Nah gitu ya, kan kita tidak tahu hidayah itu dari mana. Ibaratnya kita itu mau cari melinjo, ya pokoknya ini melinjo, anggap saja ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, tapi yang hijau sudah meletus ya kan. Oh balon, aku aja yang mana melinjo diangkut aja. Nanti perkara yang laku itu yang ini toh ya nggak apa-apa, kan gitu toh. Nah itu ini organisasinya, pokoknya jangan wah ini pengurus ini dia nggak usah terlalu berat, sudah berat rekoso orang hasil dengan gratis. Sing enteng-enteng ae, enteng ra hasil alhamdulillah. Gimana? Enteng nggak hasil luar biasa, enteng hasil wah enak. Dan biasanya yang berhasil itu enteng-enteng. Maka saya tidak menganggap, tidak melihat apakah Anda itu pengurus NU di tingkat MBC, tingkat ranting, tingkat BC, enggak. Tingkat ranting pun bisa kita olah kalau KPU bisa ada sekelas pusat. Paham betul? Walaupun Anda seorang pengurus ranting NU, ketika bergabung di sini istiqomah, bisa sekelas pengurus pusat enggak? Bisa, malah luweh ya, lebih. Pokoknya Gus Sapi ini kali pulau Sugindi, mau pengurus pusat ya. Nanti waktu Gus Sapi di mulai uang kan. Nah ganti uang kan biro, saya pulau apa kabeh nih? Tahu lah di situ. Nah ini institusi, banyak institusi yang sesuai dengan KPNU, bukan hanya institusi dari organisasi Nahdlatul Ulama. Karena memang ini kesadaran Pak, sekarang ini sudah ada kesadaran berjamaah, baik itu pemerintahan ataupun swasta ataupun perusahaan. Maka sebenarnya acara ini itu banyak yang mau endorse. Jangan salah. Kalau Karangan Bunga itu endorsement semua di sini. Lewat jeneng-jeneng ayo mengendorse ini. Jadi kita nggak ragat itu. Mau sekelas apapun KPNU, kita sudah ditantang. Bahkan para pejabat mau memberikan sambutan, kita ya nggak mau. Itulah kita, kemudian mereka akan datang ke kita. Kalau mau buktikan 5 bulan lagi kita rakernas, siapa yang ada? Pasti RI 1, pasti itu. Kita mau. Lalu jangan mau ngomong boten. Gitu. Karena kita nggak butuh tadi, karena kita sistem Pak. Siapapun presidennya, siapapun apa baik, itu tetap sistem yang akan jalan. Seperti orang-orang Joshua, orang Yahudi, buat presidennya Amerika malah kenal gitu ya. Presidennya orang kenal deh. Gimana? Kalau Mas presiden siapa orang kenal? Karena sistem Pak. Nah KPNU juga kan begitu. Jadi jangan Anda itu hanya menjadi sandal jepit 5 tahunan. Bu, bahasanya kasar halus. Nah, individu. Jadi edukasi tidak harus mengumpulkan orang. Jagongan-jagongan, ngaji, ngopi, tidur, kenduren. Gitu, ikungnya 1, dikeluarkan 1 RT. Ya, sebelum ditungani ceritanya KPNU. Anu itu, ini apa? Gimana? Bisa nggak seperti itu? Masya Allah iso, kiai-kiai yo iso. Gitu. Mana Asia Arifin? Iya toh? Kan dikasih pengalaman begitu toh? Ya, juragan batik sabun sing tuku batik, bakul batik mesti dikhotbahi ngono lho.
sampai lupa sing tuku jebul aku dicobai. Itu yang terjadi. Itu baginya saya. Kemudian next, Mbak. Nah, ini individu masa ya seperti itu. Banyak sekali lah objek-objek dari kaderisasi. Next. Nah, tapi setelah kita kaderisasi apa yang kita lihat? Dia itu potensi orang. Nah, wis wong umur 95 jenengan khotbahi. Ya, kayak dheweke ora ndedit sisan. Kowe jadi khotbah iki kayak ana duit. Malah khotbah. Jadi potensi juga harus tahu. Senajan umur 70 ini nek sugih ya khotbah ono. Kan itu. Jadi ini kita harus potensi ini harus pandai. Kalaupun nggak punya apa-apa, kemarin mana yang dari Kudus, mana yang bawa Maiden ini, Mas? Datang atau enggak, Pak Kiai? Namanya siapa, Mas? Mas Jamal. Wah, beliau. Itu juga datang. Ya kita anak tuh yo masih ada potensi. Itu seperti itu. Gua si murid terus sugih. Amin. Gua dengar ya. Aku ngaplokin sih. Saya itu sekarang kalau suruh ngisi ngaji saya tarik, Pak. Saya nggak bayar. Kecuali pengajian NU dan KPMU. Kemarin ada orang maksa saya harus ngisi. Itu pengajian apa? Sunatan. Sunatannya enggak aku ya. Yang diundang berapa tamunya? 2.400. Nanti Pak Kiai datanya sini jam segini, diatur Pak, wani piro. Ya udah ikut berapa ya. Wah. Nanti datang jam sekian, terus makan dulu, kayak presiden. Mau aku wis proklamasi ya, ngomong. Akhirnya ya saya ikuti. Pokoknya satu, saya datang argo langsung jalan. Ya no, nunggu saja, pokoknya itu juga harus hitung. Kedua, tarif saya 1 juta per 5 menit. Bener Pak, saya begitu datang 10 menit, yang stopwatch saya nyalakan. 10 menit naik panggung 1 jam, turun 10 menit, jak konsultasi 5 menit, tetap bayar. Hitungan dewe ya. Akhirnya kan menjadi berapa? 15, 17 juta. Nanggap aku mau, jawani nanggap pulau. Saya tariknya segitu. Kalau pengajian biasa, rakitan amplopannya guru 5 juta. Akhirnya yaudah, dia bilang, ini Pak Kiai kekurangannya saya minta, berarti kan saya sedekah lagi 12 juta. Iya sudah Pak. Itu anak pengajian ketuk pekan baru ranting wis tiket bayar dhewe apa bayar dhewe ngaplopi ya tak balik nggo kas ranting wah ranting. Oke kayak gitu seperti itu lah. Jadi potensi jadi kita KPNU memang mindsetnya harus kalau kita tidak mampu wah saya bisa jelek kan masih banyak yang bisa digarap banyak sekali atau Anda mengkaderisasi aja. Maka di KPNU PT yang namanya PT Barat Jawa yang rekening jenengan itu masuk ke sana tidak ada pengurus KPNU yang menjadi komisaris ataupun direktur. Catat, betul Pak? Tidak ada. Saya nggak mau menjadi komisaris PT ini jenengan, pakai fakir. Terus kakean tabungan, gitu. Itu. Jadi inilah KPNU, semoga kita akan selalu berjaya, sukses, barokah, dan mampu berkhidmat terhadap ulama ila yaumil qiyamah. Cukup sekian, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih mengucapkan kepada Kanjeng Raden Temenggung Kiai Haji Joko Broto ST Al-Hafidz selaku Ketua Umum KPNU dan juga Dewan Pakar Asosiasi Pengembangan Perumahan Nasional. Para Kiai, para Ibu Nyai, kami haturkan habis ini adalah acara closing dan juga doa penutup. Tapi sebelum itu kami sampaikan setelah doa penutup nanti masih ada acara award, yaitu award untuk pribadi, dan juga nanti ada acara ngobrol bareng gitu. Tapi sebelum itu kita beranjak ke acara yang terakhir, yaitu doa penutup oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Harir SH selaku Dewan Pembina KPNU Pusat. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan.